daerah untuk punya perda kota atau kabupaten apa nggak ada. Ya, memang nggak Saya ada. belum pernah lihat. Ya. Dari analisa ini ke Bapeda dulu di desa. Ini lebih ke ini ya, teknis pelaksanaan. Program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah yang diaplikasikan pada kegiatan identifikasi, telaahan, rekomendasi, rancangan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia di daerah merupakan langkah nyata agar setiap unsur negara termasuk pemerintah daerah dapat memenuhi nilai-nilai hak asasi manusia di dalam pembentukan produk hukum daerah baik perda maupun peraturan kepala daerah. Saya mendukung adanya penyusunan SOP atau standar operasional prosedur, penyusunan rekomendasi rancangan produk hukum daerah berperspektif HAM yang tentunya sangat dibutuhkan untuk kepastian dan kejelasan dalam setiap proses yang dilakukan, sehingga terukur baik dari sisi waktu, mutu maupun prosedur output rekomendasinya. Semoga SOP penyusunan rekomendasi rancangan produk hukum daerah berperspektif HAM ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi yang berkepentingan. Salah satu syarat negara hukum itu adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia itu juga ada hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Dan ini harus dibawa dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk perda. Maka harus ada jaminan HAM-nya, karena syaratnya negara hukum itu tadi harus ada jaminan HAM-nya. Melalui identifikasi, telaahan, rekomendasi, rancangan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia di daerah, bagi pemerintah daerah akan menjadi langkah implementatif dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Saya, Dia Supartining Tias, SHMKM, PLT Kabag Hukum Seda Kota Semarang, mendukung sepenuhnya adanya penyusunan SOP, penyusunan rekomendasi rancangan produk hukum daerah berperspektif hak asasi manusia sebagai instrumen untuk menjamin kualitas output rekomendasi atas rancangan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia. Pada saat kita nanti usul perda ini, harapannya secara politik hukum, ini sudah sesuai dengan kewenangan legislatif itu sendiri. Karena legislatif kan dia membentuk undang-undang, kalau versi pusat, kalau versi daerah berarti membentuk perda. Karena perda adalah kewenangan mutlak punya eksekutif. Nah, harapannya pada saat ini menjadi perda, itu kan bersama-sama. Kalau ada problem di dalam draftnya, nggak bisa eksekutif disalahkan begitu saja. Secara politik hukumnya gitu. Kan Dewan juga sudah cukup. Ya. Kalau kita ada istilahnya PHAM, ada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, ya kan? Penegakan dan pemajuan HAM. Jadi banyak banget itu pada saat kita sampaikan tentang hukum seperti ini atau terkait peraturan perundang-undangan, itu yang kita perjuangkan adalah subjek hukum yang eksternal, di luar masyarakat dan sebagainya. Kadang yang sering dilupakan dalam hukum itu adalah internalnya. Petugas dari Pemda, petugas dari pemerintahan itu bingung pada saat dia ingin menerapkan hukum di lapangan karena nggak ada peraturannya. Saya Abdul Majid, anggota DPRD Komisi D Kota Semarang, mendukung adanya penyusunan SOP, penyusunan rekomendasi, rancangan produk hukum daerah, perspektif hak asasi manusia sebagai instrumen untuk menjamin kualitas output rekomendasi rancangan produk hukum daerah. Tidak hanya dari sisi hukum, namun juga dari sisi hak asasi manusia. Standar operasional prosedur penyusunan rekomendasi rancangan produk hukum daerah berperspektif HAM merupakan salah satu komponen standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh kantor wilayah. Dengan adanya standar operasional prosedur yang diperbarui ini, maka setiap aktivitas telah teridentifikasi mutu bakunya sebagai kendali dalam proses hingga end product, yakni rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia yang memenuhi kelengkapan kegiatan, waktu, dan kualitas sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan.
Saya Lista Widyastuti, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, mendukung Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Melaluinya, diharapkan akan dapat mencakup beberapa rancangan produk hukum daerah untuk ditelaah dari perspektif HAM dengan output rekomendasi. Dari sisi waktu dan biaya, maka pelaksanaan SOP yang terbaru ini akan dapat memfasilitasi lebih banyak hasil produk hukum daerah yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia. Agenda rapat paripurna hari ini adalah penetapan persetujuan bersama terhadap pertama, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan hak asasi manusia menjadi peraturan daerah. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan menjadi peraturan daerah. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi peraturan daerah. Saya buka dan terbuka untuk umum. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan hak asasi manusia, bahwa ini juga merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan hak asasi manusia sebagai wujud kepentingan pemerintah kota dalam melindungi, menghormati, dan menegakkan HAM di Kota Semarang. Saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi? Saya ulang, apakah ada koreksi? Dengarkan pendapat akhir wali kota yang pada dasarnya menyatakan persetujuan atas 3 raperda di atas. Maka selanjutnya persetujuan bersama berikut atau tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor ... tahun 2024 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Semarang memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Semarang. Ke-1, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang bersama dengan pemerintah Kota Semarang telah membahas isi materi muatan 3 rancangan peraturan daerah Kota Semarang yang telah dilakukan fasilitasi dengan mengikuti tahapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah A. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan hak asasi manusia. B. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dan C. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. Ketiga, setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian dengan hasil fasilitasi 3 rancangan peraturan daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, maka rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, pemerintah kota dapat mengundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah. Keempat, semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Semarang pada tanggal Desember 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kadar Losman. Memang anak pelipur lara. Cakepe ora bareng ora popo. Saya ulangi, memang anak pelipur lara. Berpisah dengan anak sungguh beratnya. Tak terasa sudah di ujung acara.
Terima kasih atas kehadirannya.